Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hajar Anna dengan NIM 220404502026 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Program Studi Bimbingan dan Konseling dari kelas BK 15. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah yaitu konseling kognitif yang diampu oleh Ibu Dr. Sufiani Latif, SPD, MPD, dan Ibu Kalian Fitri, SPD, MPD. Baik, teman-teman silahkan menyaksikan. Baik, selanjutnya pada video kali ini saya akan mendiskusikan masalah. Jadi ada masalah yang saya ambil mengenai masalah perilaku terlambat. Nah, di SMA 1 dan di dasar ini terdapat siswa yang bernama NS yang merupakan kelas 12 IPA 2 yang sering mengalami keterlambatan datang ke sekolah. Dalam sebulan terakhir tercatat ia terlambat sebanyak 3 kali. Nah, berdasarkan hasil wawancara, keterlambatan ini disebabkan oleh kebiasaannya menggunakan media sosial secara berlebihan. Dia itu menggunakan media sosial dengan larut malam, terutama pada platform TikTok dan Instagram yang membuatnya kehilangan kontrol waktu. Selain itu juga NS ini sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas sekolahnya, sehingga ia mengerjakan tugas sekolahnya pada malam hari, tepatnya jam 12.00, karena ia terlalu asik dalam bermain sosial media. Nah, pola kebiasaan NS ini yang tidak teratur dimulai ketika ia mendapatkan smartphone baru dari orang tuanya sebagai hadiah kenaikan kelas, tanpa adanya pengawasan yang ketat dari orang tua yang sibuk bekerja. NS ini menghabiskan waktunya 5-6 jam setiap malam untuk scrolling media sosial. Ia baru mulai mengerjakan tugasnya sekitar jam 12 malam dan sering kali baru selesai pada pukul 2 atau 3 pagi. Akibatnya NS ini kesulitan bangun pagi dan sering terlambat ke sekolah. Nah, keterlambatan yang dialami NS ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif secara akademis. Nilai-nilainya mengalami penurunan karena sering tertinggal materi pelajaran jam pertama, dan tugas-tugas yang dia kerjakan itu terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru pada tengah malam, menghasilkan kualitas yang kurang maksimal dari segi kedisiplinan. Dia telah mengumpulkan banyak poin pelanggaran dan mendapatkan teguran dari guru BK serta wali kelas. Nah, hubungannya dengan guru mata pelajaran jam pertama juga menjadi kurang harmonis karena sering mengganggu konsentrasi kelas saat masuk terlambat. Nah, kondisi ini semakin diperparah dengan sikap NS yang mulai apatis terhadap peraturan sekolah. Ia merasa bahwa konsekuensi dari keterlambatan tersebut itu tidak terlalu berat dan sudah menjadi hal yang biasa. Orang tuanya yang sibuk bekerja juga tidak mengetahui sepenuhnya tentang kebiasaan putrinya bermain media sosial hingga larut malam. Saat dipanggil ke sekolah, mereka cenderung memberikan pembelaan bahwa NS terlambat karena mengerjakan tugas, tanpa menyadari bahwa penundaan mengerjakan tugas tersebut itu disebabkan oleh kecanduan media sosial. Nah, perilaku terlambat NS ini juga yang mempengaruhi teman-temannya. Nah, beberapa siswa lainnya mulai mengikuti pola yang sama, menganggap bahwa keterlambatan tersebut itu sebagai hal yang wajar.
selama masih bisa mengikuti jam pelajaran. Nah, hal ini menciptakan efek yang domino yang mengkhawatirkan bagi kultur atau budaya kedisiplinan di sekolah. Guru-guru melaporkan bahwa konsentrasi NS di sekolah ini juga semakin hari semakin menurun. Seringkali NS tersebut ini terlihat mengantuk dan tidak fokus pada saat jam pelajaran berlangsung. Nah, dari segi kesehatan, pola tidur yang tidak teratur telah mempengaruhi kondisi fisik NS. Uh, Ia sering mengeluh sakit kepala, mudah lelah, kesulitan berkonsentrasi. Nah, perawat UKS mencatat bahwa NS beberapa kali meminta izin untuk beristirahat di UKS karena ia itu keseringan mengantuk dan pusing, terutama pada jam-jam pelajaran pagi. Kondisi ini tentu saja semakin memperburuk performa akademiknya. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak sekolah seperti pemberian sanksi kepada NS dan teguran belum menunjukkan hasil yang signifikan. NS masih kesulitan mengubah kebiasaannya dan cenderung mencari pembenaran atas perilaku yang ia lakukan selama ini mengenai masalah terlambat. Nah, meskipun ia mengaku ingin berubah, namun kurangnya kontrol diri dan manajemen waktu yang buruk membuat terus terjebak dalam siklus yang sama. Nah, berdasarkan hasil analisis masalah di atas tersebut itu pendekatan behavioristik dan teknik modeling simbolis dan kontrak perilaku dipandang sesuai untuk menangani kasus NS. Teknik modeling simbolis dapat digunakan untuk menunjukkan contoh positif melalui video atau film tentang dampak kecanduan media sosial dan pentingnya manajemen waktu. Sementara itu, kontrak perilaku akan membantu NS ini membangun komitmennya yang terukur untuk mengubah kebiasaannya secara bertahap. Nah, tujuan utama penanganan ini adalah membantu NS tersebut itu mengembangkan pola tidur yang lebih sehat, meningkatkan kemampuan manajemen waktunya, dan mengurangi ketergantungan pada media sosial. Target perubahan akan difokuskan pada pengurangan frekuensi keterlambatan secara bertahap. Dimulai dengan menetapkan jam tidur yang teratur, jadwal pengerjaan tugas yang lebih terstruktur. Nah, kontrak perilaku akan mencakup sistem reward dan konsekuensi yang jelas dengan melibatkan dukungan dari orang tua dan guru. Monitoring akan dilakukan melalui lembar pemantauan harian yang mencatat waktu tidur, waktu bangun tidur, dan waktu kedatangan NS tersebut ini ke sekolah. Nah, evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur keefektivitas intervensi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Nah, keterlibatan orang tua juga akan menjadi komponen penting dalam proses perubahan ini. Mereka akan diedukasi tentang pentingnya pengawasan pengguna gadget dan penetapan batasan waktu yang jelas. Koordinasi antar konselor, guru, dan orang tua akan membantu memastikan konsistensi dalam implementasi program perubahan perilaku ini. Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan NS tersebut ini dapat mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat dan disiplin dalam manajemen waktunya. Nah, perubahan ini pada gilirannya akan berdampak positif pada prestasi akademik, kesehatan, dan hubungan sosial di sekolah. Video kali ini saya menggunakan dua teknik. Yang pertama itu ada teknik modeling simbolis, yang kedua itu ada
teknik kontrak perilaku. Nah, jadi sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa sih itu modeling simbolis. Jadi, modeling simbolis itu adalah suatu pendekatan dalam psikologi dan pembelajaran yang menggunakan representasi simbolis atau model untuk menginterpretasikan dan memecahkan masalah tertentu. Nah, seringkali terkait dengan perilaku, kognisi, atau proses mental. Teknik ini berfokus pada pembentukan model konseptual yang menggambarkan hubungan antara berbagai variabel atau faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Nah, dalam modeling simbolis ini proses pengambilan keputusan dan perilaku manusia direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol atau rumus yang dapat dipelajari dan dimanipulasi. Model ini mengandung aturan-aturan yang menggambarkan bagaimana individu belajar, beradaptasi, dan merespon rangsangan atau situasi yang mereka hadapi. Teknik ini biasanya digunakan dalam konteks pembelajaran sosial, pembelajaran kognitif, dan memahami mekanisme pengambilan keputusan. Nah, adapun penerapan modeling simbolis dalam masalah perilaku terlambat. Nah, masalah perilaku terlambat, misalnya keterlambatan dalam hadir di kelas. Nah, biasanya dipandang sebagai masalah perilaku yang melibatkan pola kebiasaan, pengambilan keputusan yang buruk, gangguan dalam manajemen waktu. Nah, model simbolis ini dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi masalah ini dengan pendekatan sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi faktor penyebab perilaku terlambat. Nah, dalam modeling simbolis ini kita dapat memetakan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perilaku terlambat seperti pengelolaan waktu yang buruk, motivasi yang rendah, atau kebiasaan menunda-nunda. Misalnya, model simbolis ini dapat mencakup variabel seperti motivasi, persepsi waktu, dan prioritas tugas yang diubah atau dipengaruhi oleh pengalaman atau pengaruh eksternal. Model ini membantu menggambarkan bagaimana faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi keputusan individu. Yang kedua itu pengembangan model perilaku. Teknik modeling simbolis ini memungkinkan kita untuk merancang model matematis atau algoritma yang menggunakan bagaimana seseorang mungkin merencanakan tindakan mereka. Misalnya berangkat lebih awal atau gagal melakukan, misalnya merasa tidak ada urgensi dan akhirnya terlambat. Nah, sebuah model dapat mencakup aturan-aturan yang menggambarkan bagaimana seseorang menilai urgensi atau mengatur waktu berdasarkan prioritas dan waktu yang tersedia. Jadi yang ketiga itu pembelajaran dan pengubahan perilaku. Dengan menggunakan modeling simbolis, perilaku terlambat dapat diubah melalui pembelajaran. Model ini memungkinkan individu untuk memahami hubungan sebab akibat antara tindakan mereka dan konsekuensi yang terjadi. Nah, misalnya, seseorang dapat diajarkan untuk mengenali bahwa terlambat selalu membawa konsekuensi negatif, seperti kehilangan kesempatan atau merasa tertekan. Dan ini dapat dipetahkan dalam model simbolis sebagai feedback negatif yang memotivasi perubahan. Sebaliknya, jika individu melihat bahwa kedisiplinan waktu memberikan konsekuensi positif, misalnya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri atau mendapatkan pujian, mereka akan termotivasi untuk mengubah perilaku mereka. Yang keempat itu simulasi dan eksperimen. Nah, di teknik modeling simbolis ini dapat digunakan untuk simulasikan berbagai skenario atau eksperimen untuk memprediksi bagaimana individu akan merespon terhadap intervensi tertentu yang bertujuan untuk mengurangi perilaku terlambat.
Yang keempat itu, jadi yang kelima itu baik pada teknik kedua mengenai kontrak perilaku. Baik, tentu saja kontrak perilaku tersebut ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Jadi kontrak perilaku dalam konteks ranah bimbingan dan konseling pada pendekatan behavioristik merujuk pada suatu kesepakatan formal antara konselor dan konselingnya yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah perilaku tertentu seperti perilaku terlambat. Kontrak ini mencakup kesepakatan mengenai perilaku yang ingin diubah, tujuan yang jelas, langkah-langkahnya yang harus diambil untuk uh, langkah-langkahnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut, serta konsekuensi yang akan diterima baik jika tujuan tercapai maupun jika tidak tercapai. Jadi adapun elemen-elemen dalam kontrak perilaku dalam mengatasi masa terlambat. Yang pertama itu tentu saja identifikasi perilaku yang ingin dirubah. Nah, langkah pertama yaitu mengidentifikasi secara spesifik perilaku terlambat yang akan diubah, misalnya masalah keterlambatan siswa datang ke sekolah atau keterlambatan menghadiri kelas. Yang kedua itu penetapan tujuan yang jelas. Nah, tujuan dalam kontrak perilaku itu harus secara spesifik, terstruktur, dan realistis. Yang ketiga itu kesepakatan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, misalnya langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan seperti menetapkan rutinitas pagi yang lebih baik atau menggunakan alarm untuk mengingatkan waktu. Yang keempat itu konsekuensi positif dan negatif. Nah, kontrak perilaku ini juga harus mencakup konsekuensi yang dapat memotivasi individu untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Konsekuensi positif itu bisa berupa penghargaan atau insentif jika tujuan tercapai seperti pujian, pengakuan, atau kegiatan yang menyenangkan. Nah, yang kelima itu pemantauan dan evaluasi berkala. Nah, dalam kontrak perilaku perlu ada mekanisme untuk memantau kemajuan individu dalam mengubah perilaku terlambat tersebut. Yang keenam itu penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, jika perilaku terlambat terus berlanjut meskipun kontrak perilaku ini telah diterapkan, perlu adanya tindak lanjut untuk mengevaluasi penyebab kegagalan dan melakukan penyesuaian pada strategi yang ada. Adapun manfaatnya dari kontrak perilaku dalam mengatasi masalah terlambat. Pertama itu memberikan struktur yang jelas. Yang kedua itu meningkatkan tanggung jawab. Dengan adanya kontrak perilaku yang disepakati, individu merasa lebih bertanggung jawab terhadap perubahan perilaku yang ingin ia capai. Yang ketiga itu memberikan penguatan positif dan negatif berupa punishment dan reward. Nah, kontrak perilaku ini memberikan penguatan yang jelas baik dalam bentuk penghargaan jika berhasil maupun konsekuensinya jika gagal. Ini berfungsi untuk meningkatkan motivasi instinktif individu untuk mengubah perilakunya. Yang keempat itu memudahkan pemantauan dan evaluasi. Adanya tujuan yang terukur mempermudah konselor, orang tua atau guru untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi apa tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima itu membangun hubungan yang lebih kuat antara konselor dan konselingnya. Proses pembuatan kontrak perilaku ini sering melibatkan komunikasi yang terbuka antara konselor dan konselingnya yang memperkuat hubungan dan meningkatkan rasa saling percaya. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Jadi keterkaitan kontrak perilaku dengan
modeling simbolis dalam mengatasi masalah terlambat. Nah, dalam ranah bimbingan dan konseling, modeling simbolis dan kontrak perilaku ini dapat saling intinya saling melengkapi untuk mengatasi masalah perilaku terlambat. Nah, modeling simbolis dapat digunakan untuk membantu konselor memahami hubungan antar keputusan mereka untuk terlambat dengan konsekuensi yang ditimbulkan. Nah, pada video yang merujuk pada RPL ini, pada proses konseling individual, saya melakukan teknik modeling simbolis dengan memutarkan film pendek untuk ditonton oleh konseling saya. Tujuannya untuk mengetahui yang kedua itu modeling simbolis ini dapat digunakan untuk membantu memahami hubungan antara keputusan mereka untuk terlambat dengan konsekuensi yang ditimbulkan. Melalui representasi simbolis, konselor bisa melihat secara jelas bagaimana kebiasaan buruk seperti tidur terlalu larut atau kesalahan pengelolaan waktu berkontribusi pada keterlambatan. Jadi kesimpulannya itu, kontrak perilaku dalam ranah bimbingan dan konseling adalah alat yang efektif untuk membantu individu mengubah perilaku terlambat dengan menetapkan tujuan yang jelas, langkah-langkah yang dapat diambil, dan konsekuensi yang dapat memotivasi perubahan perilaku yang memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Nah, ketika dikombinasikan dengan teknik modeling simbolis, kontrak perilaku ini dapat lebih efektif dalam membantu individu memahami dan mengatasi akar penyebab. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Iya. Sudah balik, bagus nih, posisi duduk kan? Oke. Baik, apa kabar ini dengan Nurhusna ya? Dari kelas 12 di 12 apa lagi? Oh, 12 kamu. Baik, bagaimana kabar pada siang hari ini? Masya Allah, bahagianya. Jadi sekarang belajar apa sih? Tidak ada tugas kasih kamu ke? Tidak ada. Kemana kunci diri? Ada kegiatan nih, makanya ada pendidikan. Jadi kita tuh izin satukan di sini. Jadi berdasarkan gambar ini KPD, pensiun kamar ini membagikan di bawah KPD itu. Oh ini kelas kemana ya, tentang masalah terlambat itu, terlambat. Baru selain itu juga dapat laporan dari siswaan. Bahwasanya ini sudah 3 kali terlambat sih. Benar betul. Betul. Jadi sebelumnya sudah pertama kali kamu itu tuh kalau mau bisa sama itu baru pertama kali gimana ini yang kamu lihat sekarang? Kalau boleh tahu, ini hobinya apa? Kalau saya hobiku tuh menggambar. Gimana sih? Tinggal dari sekolah ini sekitar 4 kilometer.
salahnya itu sendiri, konselingnya kita, ya Usna. Nah, tujuannya itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita alami saat ini. Kan kita terlambat kita, jadi ibu harus menggali lebih dalam apa yang menyebabkan Usna ini terlambat. Baik, apakah bisa dimulai proses konselingnya? Baik. Kan sekarang itu kita akan melakukan proses konseling individual. Tentu saja ada waktu yang harus kita sepakati terlebih dahulu supaya tidak molor begitu saja. Nah, bagaimana kalau waktunya 40 menit? Apakah nanti bisa setuju atau bagaimana? Baik, menggali lebih dalam apa yang menyebabkan Usna ini terlambat. Baik, apakah bisa dimulai proses konselingnya? Baik, sebelum kita proses konseling, bagaimana alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling kita berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan ya. Baik, apakah ibu yang memimpin atau Usna? Baik, jadi sebelum kita memulai proses konseling ini, marilah kita berdoa menyembah kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa selesai. Baik, jadi kan baik, kan ini Usna baru pertama kali ke BK, jadi baru pertama kali juga melakukan konseling individual. Baru didengar itu. Kan sebelum bisa aku jelaskan karena jadi dalam bimbingan konseling itu tentu saja mempunyai asas-asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, asas sukarela dan asas kerahasiaan. Nah, di asas sukarela ini Usna sendiri itu sudah sukarela untuk datang ke sini, kan seperti tadi yang dicontohkan tanpa adanya paksaan. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya, apakah Usna ke sini itu ada paksaan atau bagaimana? Ya, itu dan dia sendiri saya inisiatif Masya Allah. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini Usna tidak boleh ragu-ragu, harus mengeluarkan segala masalah-masalah dan dosa yang sedang Usna alami. Tidak boleh menyembunyikan itu, terus terbuka tentang masalah-masalah tentang apalagi kan Usna ini mengalami masalah terlambat toh. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Tentu saja ini asas kerahasiaan tidak asing kita di telinga kita. Seperti bagaimana kalau misalnya ada teman tetap rahasianya, masa kita mau bocorkan? Kalau begitu pun juga dengan ibu. Nah, apapun masalah atau apa yang keluar dari mulutnya Usna tentang masalah yang dialami, otomatis dalam selama proses konseling ini tidak bakalan keluar kecuali Usna sendiri yang memberitahu kepada temannya. Nah, yakin dan percaya kita di sini harus menjalin kepercayaan terlebih dahulu. Nah, otomatis ibu juga tidak menyebarluaskan masalah yang Usna ini alami begitu ke teman-teman ibu, apalagi ke temannya Usna. Ya, betul. Tapi betul-betul ibu tidak kayak mulai kalau itu memang tidak bakalan tersebar nih. Nah, jika ibu menyebabkan kan otomatis ibu melanggar kode etik yang ada dalam bimbingan konseling. Kan tugas ibu memang itu kan guru BK, tempatnya untuk siswa dan mengeluarkan keputusannya. Nah, ketika ibu melanggar hal tersebut, kan otomatis itu tidak profesional. Baik, apakah bisa dimulai sesi konselingnya? Bagaimana kalau sebelum proses konseling kita dulu menyepakati hal tersebut, bagaimana supaya menjalin juga supaya masalahnya Usna tidak keluar tuh, supaya saya
dan saja yang tahu bagaimana. Baik, bagaimana? Sepakat, oke. Baik, bagaimana? Apakah presentasinya kita mulai saja deh? Nah, yang itu sudah kayak kulit-kulit saja toh, ya masalah terlalu. Nah, apa boleh tahu apa yang menyebabkan anak usia tersebut terlalu? Ini, ya. Sebenarnya banyak aspeknya. Pertama sih, saya kan sering begadang. Ya, ketika saya begadang itu, otomatis kan saya akan bangun telat pagi harinya. Nah, dan kalau saya begadang itu saya kan banyak aktivitas yang memang saya harus lakukan. Kalau begadang, saya begadang belajar. Tapi ketika saya belajar, ya memang saya karena saya itu kan punya hobi latihan gitu. Tandingan hobi latihan, tapi saya suka belajar. Dan saya itu selalu mengerjakan tugas saya di malam hari. Karena saya lebih suka mengerjakan yang malam hari karena saya lebih suka sibuk. Karena kan malam hari itu saya tenang sekali. Otomatis kalau saya itu lebih gampang memasuki apa yang saya pelajari hari itu. Tapi karena itu ya itu aktivitasnya yang itu saya belajar dan otomatis saya harus tidur lebih lama daripada orang pada umumnya. Dan ketika sudah selesai belajar otomatis saya susah buat tidur tuh. Saya malah keterusan buat main HP, kayak scroll TikTok dan begitu itu sampai pagi. Dan saya biasanya cuma tidur sekitar jam 3 atau jam 4 dan begitu saya sekolah masuk itu kan jam 7. Nah kalau yang beda itu kan saya diantar terlambat. Nah saya sudah berusaha ibu buat bangun lebih pagi. Tapi karena pada dasarnya saya itu bangunnya sekian jam 4, kemudian jam 4 jam 3. Otomatis kayak saya kurang tidur. Jadi saya harus nah, jadi itu tadi yang menyebabkan bangun itu sangat terlambat. Nah, menurut saya ini gimana tinggal? Kenapa bisa terlambat? Ibu ya seperti saya katakan saya pokoknya bukan tidur dari sini ibu. Saya kan juga baru dari psikolog, jadi saya masih tahu daerahnya, daerah apanya. Dan saya kan ke sekolah diantar, iya diantar sama ayah, diantar sama ayah lain juga sama ibu. Dan di bagian itu kan kita harus saling menghubungi itu. Saya kan juga punya adik, dan ketika saya sudah terlambat, otomatis saya harus tetap membuat saya yang lama belum juga sehingga saya ya udah sama-sama terlambat karena antara itu sama itu. Kalau saya memilih ya sama saja itu saya akan terlambat. Jadi yang pertama diantar ini adik Usna, baru Usna. Nah kan tadi penyebab terlambatnya Usna itu main TikTok dia. Ya, scroll TikTok. Nah, scroll TikTok itu sampai beberapa menit atau beberapa jam. Kalau ibu boleh tahu, yang sibuk kan? Biasanya kalau ibu boleh tahu, kalau ibu pasti pulang ke sekolah apa saja aktivitasnya? Tidurnya sampai jam berapa? Saya rebahan ibu, tapi tiduran sambil main HP. Saya tidur sampai malam. Terus saya bangun sholat, habis sholat saya cuma berdiri dan orang saya ketiduran. Jadi dari saya ini sama sekali dia mengerjakan terus pada malam hari. Kan tadi sudah bahwasanya kalau malam hari itu sangat efektif karena tidak terganggu dengan fungsinya dia. Tidak pernah berpikir bahwasanya kenapa malam hari lebih efektif dibanding dari siang-siang. Nah kalau kau tuh malam hari itu jam berapa nak? Jam 9, jam 10. Nah, kalau saya tidak ada sebenarnya di sekolah juga. Rebahan dulu bentar, habis rebahan kan saya
baru mulai belajar, baru buka laptop, baru buka buku, jadi saya mulai jadi kan notesnya ini sudah di semua itu tentang notesnya. Nah, bagaimana kalau misalnya dari notesnya ini kan itu sudah mengetahui bahwasanya ini yang menyebabkan terlambat. Bagaimana kalau kita melakukan teknik saja? Yang pertama itu ada yang namanya teknik modeling. Kalau modeling kan tentu saja dan setelah tadi saya bahwasanya itu benar kesimpulan bahwasanya hal ini dapat digunakan dalam pendidikan. Teknik kan dalam dunia kosong itu ada namanya teknik ya. Jadi tadi itu modeling. Nah, modeling itu seperti menentukan nanti ibu akan menayangkan video berdurasi 6 menit lah. Dari situ nanti akan menyimak video tersebut itu tentang masalah yang lambat. Nah, dari situ nanti akan berpendapat apa yang sebaiknya ini dilakukan, bagaimana. Jadi sekarang kan ibu sudah bilang bahwasanya kita akan melakukan modeling simbolis dengan cara menonton video. Baik, apakah Anda suka menonton? Baik, alhamdulillah. Begini saja. Baik. Ini video mengenai masalah terlambat. Video pertama ya, kedua.
disampaikan tadi dari video ini yang apa tuh? Kan baik, semua sudah menonton video tadi. Nah, dari video tersebut apa tanggapan apa yang dapat dapatkan setelah menonton video tersebut? Iya, psikolog kan dua video dia dan kono. Baik, jadi terima kasih atas jawabannya Ena. Kamu sangat aktif sekali dalam menanggapi pertanyaan ini. Jadi kita samakan ya pendekatan tersebut. Jadi kurang lebih sama seperti pendekatan tentang. Apalagi kan tadi ada yang pesan mahalnya menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, apakah yang itu sudah menggunakan waktunya sebaik mungkin dalam hal-hal yang positif ini? Bagaimana cara langkah-langkah untuk merubah perilaku terlambat terusnya? Kalau ibu boleh tahu? Belajar dengan malam lagi jadi Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini tuh tadi di video kan ada tadi main HP pada malam hari. Nah, kira-kira kalau main HP pada malam hari, apalagi kalau dimatikan lampu, apakah hal tersebut bahaya tidak? Pakai kacamata di usia muda ini dengan lensa yang tebal, dia tidak mengerjakan tugasnya sehingga kan tadi dihukum dengan bunyinya apa kan? Terus mau seperti kalau begitu kan ini sangat merugikan kan? Kalau begitu
kan otomatis orang itu malah betul. istilahnya saya kayak masalah itu apa tahu saya Boleh tahu, saya itu berangkat ke sekolah jam sekitar jam berapa ya? Iya, nonton. Jadi lulusnya berangkat dari sekolah jam berapa? Jam 11:50. Jarak rumahnya itu 4 kilometer loh. Iya, belum macetnya lagi ya. Kalau apalagi lulusnya ini sekaligus diantar dengan adiknya dia. Jadi lulusnya apakah lebih kalau ibu kan lebih dia dari awal. Ya, jadi di motor di lulusnya itu punya kendaraan berapa? Iya. Tapi tidak ada ya. tapi kalau saya tidak diperbolehkan untuk ngomong kalau satu itu kayak kalau lagi tuh kerja sama saya keburu dan terakhir saya harus bilang kalau saya tak bisa Baik, kan tadi Ibu sudah menjelaskan semuanya itu apresiasi kepada Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya perilaku. Sudah dengar kata ya, kalau bukan kerja sama kan, kalau bilang itu kontrak itu kan kerja sama toh seperti yang Ustaz pelajari di IPS mungkin. Nah, dimana kan kontrak perilaku itu merupakan perjanjian antara konselor dan konseling. Dan tentu saja konselor itu menerima perilakunya baik dan di kontrak perilaku itu nanti disuruh kita tanda tangan di sini apakah maksudnya atau tidak. Nanti kita tanda tangan di kontrak perilaku. Jadi isi itu tentang masalah tadi yang ini hari. Kan masalahnya manusia itu merokok. Nah, ya, perilaku positif dari terlambat. Jadi masalahnya harusnya itu terlambat di perilaku negatifnya di sini dan ini positifnya yang ingin dirubah. Nah, kalau menurut Cirsa perilaku positif dari terlambat itu apa? saya tidak terlalu lagi Terlambat lagi. Datang tepat waktu. Datang lebih awal itu. Ya, yang kedua itu apa? saya kalau sudah apa ya berjalan lagi bukan berjalan pendek maka tidak selesai kalau tidak dari awal Lambat tidur lebih awal. ya itu saya kan Ya, sering sampai itu ya siang ini kamu sampai malam kerja kan berapa ya jadi saya selalu balik dengan mulai saya identifikasi yang saya meminimalisir dia. tadinya saya itu kan bermain kita juga bisa mungkin saya sekali Biasa lurusnya tidur jam berapa? Jam 4 bangun jam. Apakah efektif itu jam tidurnya atau bagaimana? ibu saya selalu ngantuk di kelas Selalu ngantuk di kelas. Yang berapa itu mungkin? Tiga itu aja ya. Jadi yang pertama itu tidak terlambat perilaku negatifnya. Yang kedua itu lambat tidur deh. Yang ketiga itu main sosmed berlebihan. Nah, ini tidak terlambat yaitu datang tepat waktu. Yaitu lambat tidur lebih awal. Nah, main sosmed berlebihan. Jadi main sosmednya ini bisa diminimalisir. Nah, ya bisa dikurangi dari 2 jam menjadi berapa?
sini ibu tidak melarang anak usia untuk main sosmed, tapi jangan terlalu over deh, karena ingat juga kita ini anak sekolah, lain dengan orang yang kayak dan kerja gitu. Baik, 30 menit aja. Baik, 30 menit. Dan ini lagi dia datang ke tempatku. Jadi kan tadinya Nurusnya mengatakan bahwasanya datang jam 6.50. Nah, apalagi rumah saya ini 4 kilometer dari sekolah. Apakah dari ini ya Nurusnya bangunnya jam berapa? Oh, dikasih bangun sama orang tua itu. Lebih baik sama semua lakukan kita bantuan puasa, apalagi perempuan kita kami yang lebih puasa dan tidur dari awal, biasanya tidur jam di atas jam 12 dia. Nah, jadi efektifnya anak sekolah tidur jam berapa? Jadi kita misalnya jam 10 dia, jam 10.00, jam 22.00 kan malam. Nah, jadi kan otomatis dalam kontrak perilaku itu ada punishment. Punishment, tahu punishment? Itu ya hukuman. Nah, kira-kira ketika Nurusnya tidak dapat menerapkan ketiga tersebut ini, maka apa hukumannya? Itu dari ibu sendiri, orang tua, sama dirinya Nurusnya sendiri. Yakin? Oh, tidak lagi. Oke, disingkat. Oh, baik, jadi terserah ibu. Bagaimana kalau kita melakukan kalau dari ibu saja, bagaimana kalau ibu bersama dengan siswa saja ya, untuk mengatasi juga masalah yang dengan Nurusnya. Kan sebelum 3 sini pasti kesiswaan di dulu tuh jadi itu nih tugasnya juga kesiswaan. Nah, jadi tidak itu kesiswaan kan mendisiplinkan. Nah, apakah terlalu itu sudah mendisiplinkan atau tidak? Malah melanggar. Dan saya kita harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kan aturan dibuat tentu. Ya betul. Dan juga yang lain itu dilanggar itu salah. Kan tentu saja ada reward. Nah, ini reward yang sangat ditunggu-tunggu anak-anak. Nah, kira-kira reward dari dirinya dulu Nurusnya. Ya, ini kemana? Orang tuanya. Bagi ibu ya. Kalau ibu memberikan buku novel sama yang bermanfaat tentang masalah terlambat baik ibu akan membacakan mengenai tentang perilaku kita pada tahun ini. Jadi yang pertama itu masalah yang dialami Nurusnya ini masalah terlambat. Yang pertama itu perilaku negatifnya tidak terlambat. Nah, ini adalah kata-kata yang datangnya itu yang sebelum dia
rumahnya itu sekitar 5 kilometer dari sekolah. Yang kedua itu tempat tidur. Nah, positifnya di sini cara mengubah positifnya itu tidur lebih awal. Jadi tidurnya itu bisa jam 22.00 atau jam 10.00. Yang ketiga itu main sosmed berlebihan. Kalau boleh main sosmed itu dikurangi dari 2 jam menjadi 30 menit. Nah, jadi selama ini didapatkan tentu saja ada namanya punishment. Nah, punishment itu kalau punishment dari itu sendiri tentu saja kita ibu akan bekerjasama dengan siswaan kepala sekolah. Kan ini kalau misalnya terlambat tidak bukan hal yang antuk atau apalagi sudah melanggar tata tertib. Nah, kalau di kepala sekolah yang begitu sampai ada yang dipanggil orang tuanya, apakah lulus mau kalau orang tuanya dipanggil dengan masalah-masalah begitu. Tentu saja kan lurusnya tidak mau. Nah, yang kedua itu dari orang tua, mungkin orang tuanya itu HP-nya, lurusnya ini disita dan dikurangi uang jajannya. Apakah mau lurusnya dikurangi uang jajannya? Kalau ibu tahu uang jajannya lurusnya berapa nak? 10.000. Baik. Dan dirinya sendiri itu tidak boleh memegang HP lagi. Jadi tentu saja setelah punishment ada reward. Nah, reward ini sebagai penguatan fikir. Nah, dari Nobuswa sendiri itu yaitu healing. Healingnya ini bisa ke pantai. Intinya tempat yang bermanfaat yang bisa menghilangkan stres. Gitu. Yang kedua itu dari orang tua, uang jajannya ditambahi. Nah, tentu saja orang tuanya bangga. Ya, kita tambahi uang jajan nanti kalau ke sekolah lagi. Nah, beli saja ikan apa yang nanti. Nah, dari sendiri itu ibu bakalan mengasih novel. Kalau boleh kan di rombongan ini tersedia wifi. Kalau boleh nulis nak jalan-jalan ke BK sekali-sekali. Ya, kalau boleh, kalau sering-sering kita tidak apa-apa. Jadi kalau mau belajar, kalau bisa aja karena itu bukan di tempat anak-anak yang bermasalah. Kebanyakan juga siswa mengatakan ini kalau masuk ke uang BK itu masalah begitu. Tidak, nah. Nah, apakah nulisnya sudah menyetujui? Baik, boleh tanda tangan di sini. Terima kasih. Baik, setelah sesi konseling pada pagi hari ini, apakah masih ada lagi masalah yang belum bisa ditanyakan? Dan tentu saja ada yang namanya kesimpulan dari proses pertemuan kita pada dari awal sampai tahap ini. Apakah Nubuswa bisa menyimpulkan apa saja yang bisa didapatkan selama proses konseling ini? Jadi saya dapatkan itu selama itu ada sekali saja yang saya dapatkan. Jadi pertama saya lagi dan itu kan berpengaruh banget buat hidup saya. Kayak misalnya tidak bebas bukan mendapat karena kan saya akan bermasalah dengan dunia, saya akan keluar jadi diperbolehkan masuk ke sekolah dan kemudian ketika saya bilang akan banyak hal yang itu akan mempengaruhi ketika saya ini. Nah, itu juga tadi yang jalan itu bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan ketika kita sudah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita banyak mendapatkan manfaat dari waktu tersebut. Sehingga kedepannya itu akan berpengaruh buat diri kita. Baik, kan tadi ibu mendengar kata cita-cita. Karena menona, terusnya ini mau jadi apa nak? Apa cita-cita? Apa harapannya ke depan mau jadi? Saya ingin menjadi seorang psikolog. Saya ingin merupakan Baik, cita-cita Nubuswa ini sangat bagus ya, semoga dapat tercapai nak. Lebih belajar dia jangan terlambat. Nah, kira-kira refleksinya pada ini bagaimana? ya saya tidak terlambat lagi. Tidak terlambat lagi ya. Jadi bisa mengatur waktu saya
Kan saya kayaknya itu nggak perlu banget. Saya tahu lagi pas dulu ketika umur 20 sama. Baik. Jadi setelah kan tadi sudah semua dijelaskan tentang kesimpulannya, tentang refleksinya. Nah, refleksi dari Montesna ini seperti tidak terlambat lagi datang ke sekolah, harus tepat waktu, eh, lebih tepat waktu lagi di datanya kan tadinya datanya jam 50. Nah, dulu harus juga bangun lebih awal, jangan suka begadang. Nah, itu biasa dapat. Jadi bagaimana? Apa masih ada lagi yang ingin diceritakan dengan itu? Baik. Jadi sekarang proses kandungan kita bisa diakui saja atau baik. Sebelum diakhiri ini ada AKPD. Bagaimana kalau LKPD, lembar kerja siswa? Nah, di LKPD itu ada beberapa item pertanyaan. Jadi apakah boleh ibu minta waktu sekitar 10 untuk mengisi? Jawab misalnya sesuai yang kita alami. Ya. Tabe. Contoh ada yang tidak dimengerti mengenai yang mana yang tidak bisa mengerti mengenai LKPD-nya. Apakah sudah jelas semua? Jelas. Baik, jelas. Jadi di sini tuh berkelaji dengan masalah-masalah tadi ya. Semoga dengan adanya ini LKPD tersebut ini dapat merefleksi kembali mengenai baik kan ini tentu saja ada keberlanjutannya. Nah, keberlanjutannya ini konsisten karena tidak dilakukan di satu atau dua kali. Bagaimana kalau bisa bertemu hari yang sama atau bagaimana? Mungkin nanti saya kabari ya kalau memang sudah sampai waktu pelajarannya lagi. Nanti kalau ditanya kalau saya udah Oh, baik. Mungkin itu saja nih yang bisa terima kasih. Apa pelajaran? saya di sini belajar bahasa Inggris. Oke, mungkin itu sudah Baik, terima kasih anak karena sudah menyempatkan waktunya dengan sukarela untuk bisa bercakap-cakap dengan ibu ke ruang BK ini, dan semoga sukses selalu dan bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan. Ya, terima kasih. Saya izin pamit ibu. Iya, iya, waalaikumsalam.